Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Dalam iman Kristen ada hukum yang kita sebut sebagai hukum tabur tuai. Maksudnya bahwa apa yang kita tabur pasti itu juga yang akan kita tuai. Namun tidak bisa kita pungkiri bahwa dalam kenyataan hidup keseharian kita seringkali kita menabur, namun kita belum juga menuai. Nah, di saat seperti itu membuat seringkali kita menjadi kecewa. Karena kita mulai berpikir gini, loh, saya kan sebagai istri sudah berkorban buat suami, saya kan sebagai istri udah buat segala-galanya, saya udah baik, saya udah ngalah sama suami, kok saya tetap diperlakukan seperti ini? Atau sebagai suami, saya sudah berusaha ngalah, berusaha sabar sama istri saya, kok istri saya mau menang sendiri terus gitu. Sebagai orang tua misalnya, kita udah berusaha berbuat yang terbaik buat anak-anak kita, kok tiba-tiba anak-anak mengecewakan, ya kan? Kita melayani Tuhan, kita coba melakukan yang terbaik buat Tuhan, kok kayaknya persoalan demi persoalan dalam hidup kita kok nggak selesai-selesai gitu. Nah, ini yang saya bilang, kadang-kala kita berpikir kita sudah menabur, kok kita belum menuai gitu, dan ini membuat kita kecewa. Atau yang kedua, seringkali juga membuat kita menjadi apatis, membuat kita menjadi masa bodoh. Udahlah, percumalah saya melayani Tuhan, percumalah saya bayar perpuluhan, percumalah saya ngalah juga sama suami saya, percumalah saya ngalah sama istri saya, buktinya kita juga ribut terus, kok kayaknya istri saya juga nggak peduli sama saya. Ya buat apa saya peduli sama dia, ya kan? Akhirnya kita jadi orang yang apatis, menjadi orang yang masa bodoh. Akhirnya kita berpikir, ya udahlah, apa yang mau terjadi terjadilah, sanalah gitu, ya kan? Atau yang ketiga juga, kalau kita tabur dan kita nggak menuai, akhirnya kita menjadi orang yang memiliki emosi yang labil gitu, cepat marah, cepat tersinggung, cepat meledak-ledak, kadang-kala cepat masuk kamar, kunci kamar sendiri, nangis gitu, lalu merasa seperti nggak dipedulikan, nggak diperhatikan. Emosi kita jadi orang yang labil sekali. Kadang-kala kita senang gitu karena kita lihat hal-hal yang baik, tapi waktu kita mulai menyadari, kok begini ya, akhirnya emosi kita mulai memuncak lagi gitu. Dan juga yang keempat, bukan hanya membuat kita kecewa, membuat kita apatis, masa bodoh, membuat kita emosinya labil, tapi juga akhirnya membuat kita tidak tertarik lagi pada hal-hal rohani. Akhirnya kita mulai berpikir, janji Tuhan mana? Buktinya saya menabur, saya berusaha baik, saya berusaha taat, saya berusaha setia, kok saya belum dapat gitu. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang harus kita mengerti. Kalau kita belum menuai, bukan berarti apa yang kita tabur sia-sia. Karena belum itu tidak berarti tidak, ya kan? Belum itu bukan berarti tidak gitu. Ada banyak orang berpikir, karena saya belum ditolong berarti saya tidak ditolong. Loh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kadang-kala Tuhan cuma mau ngajar kita sabar, kadang-kala Tuhan cuma mau ngajar kita berserah. Justru ada banyak pelajaran yang bisa kita terima kalau apa yang kita tabur belum kita tuai. Tapi kalau kita sudah melakukan firman dengan sungguh, pasti apa yang kita tabur itu juga akan kita tuai. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang membahas tentang menabur dan menuai, karena memang itu yang Tuhan janjikan. Alkitab berkata dengan tegas, jangan kamu sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang,
itu juga akan dituainya. Kita menabur di dalam roh, kita akan menuai hidup kekal. Kita menabur dalam daging, kita akan menuai kebinasaan. Nah, itu yang kita mau belajar hari ini. Sama-sama kita mau lihat dalam program ini, dalam pembahasan tentang menabur dan menuai. Kita mau sama-sama lihat dari Yesaya pasal 37. Yesaya pasal 37 ayat 21, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-32. Yesaya pasal 37 ayat 21 sampai 32. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, beginilah firman Tuhan Allah Israel tentang yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib Raja Asyur. Inilah firman yang telah diucapkan Tuhan mengenai dia. Anak darah, yaitu putri Sion, telah menghina engkau, telah mengolok-olokkan kau, dan putri Yerusalem telah geleng-geleng kepala di belakangmu. Siapakah yang kau celah dan kau hujat? Terhadap siapakah engkau menyaringkan suaramu dan memandang dengan sombong-sombong? Terhadap Yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan perantaran hamba-hambamu engkau telah mencela Tuhan, dan engkau telah berkata, dengan banyaknya keretaku aku naik ke tempat-tempat tinggi di pegunungan, ke tempat yang paling jauh di gunung Libanon. Aku telah menebang pohon-pohon arasnya yang tinggi besar, pohon-pohon sanobarnya yang terpilih. Aku telah masuk ke tempat tinggi yang paling ujung, ke hutan pohon-pohonnya yang lebat. Aku ini telah menggali air dan telah minum air. Aku telah mengeringkan dengan telapak kakiku segala sungai di Mesir. Bukankah telah kau dengar bahwa aku telah menentukannya dari jauh hari dan telah merancangnya dari zaman purbakala? Sekarang aku mewujudkannya, bahwa engkau membuat sunyi senyap kota-kota yang berkubu menjadi timbunan batu, sedang penduduknya yang tak berdaya menjadi terkejut dan malu. Mereka menjadi seperti tumbuh-tumbuhan di padang, dan seperti rumput hijau, seperti rumput di atas soto, atau gandum yang layu sebelum ia masak. Aku tahu jika engkau bangun atau duduk, jika keluar atau masuk, atau jika engkau mengamuk terhadap aku. Oleh karena engkau telah mengamuk terhadap aku, dan kata-kata keangkuhanmu telah naik sampai ke telingaku, maka aku akan menaruh kelikirku pada hidungmu dan kekangku pada bibirmu, dan aku akan memulangkan engkau melalui jalan dari mana engkau datang. Dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu, hai Hizkia. Dalam tahun ini orang makan apa yang tumbuh sendiri, dan dalam tahun yang kedua apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama. Tetapi dalam tahun yang ketiga menaburlah kamu, menuai, membuat kebun anggur dan memakan buahnya. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Sebab dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal, dan dari gunung Sion orang-orang yang terluput. Giat cemburu Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Alkitab sedang berkata, kamu akan menabur dan kamu akan menuai. Bahkan bukan hanya itu, maka apa yang terjadi, pohon-pohon itu akan berakar ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tetapi kenyataannya mengapa banyak orang menabur tapi belum juga menuai? Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita menabur namun juga belum menuai, yang pertama kita harus mengerti bahwa itu berarti kita sedang dalam peperangan rohani. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sedang menabur. Iblis mau menahan berkatnya, iblis mau menahan buahnya. Kita sedang dalam peperangan rohani. Kita tidak bisa tinggal diam, kita harus maju, kita harus rebut kemenangan. Kadang-kala kita sudah buat yang terbaik, lalu setan mau merampasnya, setan mau menghambat berkat Tuhannya, setan mau menghambat mujizatnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita harus mengerti itu hak kita sebagai orang percaya, karena Alkitab sudah berkata bahwa barang siapa yang menabur, dia akan menuai. Jadi kalau engkau sudah menabur, engkau tahu engkau sudah benar, engkau tahu engkau sudah hidup sesuai firman Tuhan, tetapi hambatan-hambatan yang masih ada, ingat engkau sedang dalam peperangan rohani. Maju, rebut kemenangan, lawan iblis, kata Alkitab, maka iblis harus lari dari hadapanmu. Yang kedua, kalau kita menabur tapi kita juga belum menuai, itu berarti kita hidup dalam dosa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bisa saja kita menabur tapi kita belum menuai. Kenapa kita nggak bisa menuai? Karena masih ada dosa dalam hidup kita. Karena Alkitab berkata, bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinganya nggak sanggup dengar, tetapi yang menjadi jurang penghambat kamu dengan Allahmu, yaitu segala dosa dan kejahatanmu. Berarti Alkitab sudah mau menggambarkan, kalau saya sudah menabur tapi juga belum menuai, saya harus periksa diri saya. Adakah dosa menguasai hidup saya? Kalau ada
dosa dalam hidup saya, nggak ada jalan lain. Saya harus bertobat, saya harus berbalik, saya harus minta ampun sama Tuhan. Baru Allah akan mengampuni dan memulihkan kita. Dan baru apa yang kita tabur kemudian akan berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga, kenapa kita menabur namun belum menuai? Yang pertama sudah saya jelaskan, karena kita sedang dalam peperangan rohani. Yang kedua, karena kita hidup dalam dosa. Yang ketiga, karena kita sedang dalam ujian Tuhan. Tuhan sedang memang menguji kita. Dan di saat-saat dimana kita sedang menghadapi ujian, gak ada jalan lain buat kita kecuali kita sabar dan berserah. Jangan bertindak apa-apa, jangan berbuat apa-apa. Kita tahu, oh Tuhan sedang menguji kita, ayo udah bersyukur saja. Tuhan sedang menguji kita, ayo tenang saja, ayo pokoknya berserah saja. Tuhan pasti tepat pada waktunya akan mencurahkan kuasa mujizat dan kemuliaannya. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, engkau menabur, engkau belum menuai. Belajar sabar, belajar berserah. Kadang-kadang engkau berkata, pendeta sudah 6 bulan terakhir ini saya bayar perpuluhan, tapi saya belum lihat berkat Tuhan. Gak apa-apa, selama hidupmu sudah benar, sabar aja, berserah saja. Waktunya akan tiba, engkau akan kagum dan bilang, benar Tuhan. Setelah Tuhan menguji kesabaran saya, baru berkat yang luar biasa yang tidak pernah saya pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Dan yang keempat, yang terakhir, kenapa kita menabur namun belum juga menuai? Karena kita sedang tidak berjalan dalam rencana Tuhan. Tuhan menghendaki kita jalan di jalan A, tapi kita mengambil jalan B. Mungkin gak dosa sih, tapi Tuhan maunya kita melayani Tuhan, tapi kita sibuk dengan karir kita. Atau sebaliknya, Tuhan maunya kita tetap di karir kita, tapi kita merasa gak kuat dengan masalah. Kita buru-buru banting setir lalu melayani Tuhan full time, sementara bukan itu rencana Tuhan dalam hidup kita. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di situ kita melihat, kok saya menabur ya, tapi kok saya belum menuai. Karena apa? Karena kita nggak berjalan dalam rencana Tuhan. Di saat seperti itu kita harus bertanya kembali sama Tuhan. Dan kalau kita tahu kita tidak sedang berjalan dalam rencana Tuhan, cepat sadar, berbalik kembali dalam jalan Tuhan. Dan di situ kita akan melihat bagaimana berkat-berkat Tuhan, oh buah-buah yang lebat Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika sedang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saya yang sakit, setiap saya yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Dan saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus hamba doa buat setiap pendengar sekalian, khususnya mereka yang taruh tangan kanan di dada karena masalah, karena persoalan, karena butuh mujizat, karena butuh pemulihan dalam keluarga, dalam masa mudanya, dalam keadaan ekonominya. Bapa berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamah, sehingga hidup kami berakar ke bawah dan berbuah lebat ke atas, sehingga hidup kami senantiasa melihat rencana Tuhan yang luar biasa. Apa yang kami tabur, kami tuai dengan sorak-sorai. Terima kasih Bapa, hamba doa di dalam nama Yesus Tuhan jamah, sehingga hari ini boleh menjadi hari berkat, hari mujizat, hari kemenangan yang luar biasa itu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus kekuatan kita, sumber penghiburan kita, kekasih jiwa kita, mengasihi kita. Haleluya. Doa saya menyertai saudara sampai berjumpa pada program berikut. Dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.